Ya, dari mana ini, Bu? Ya tadi gedung sebelah tadi Bu. Oh, dari Jadi, gedung sebelah. Ya, cari informasi. Jadi saya tadi kesasar ke depan. Saya sangka di depan tadi ke SMP sama SMA-nya. Oh, begitu. Ya. Oke, perkenalkan, saya Miss Ani. Jadi saya lagi mencari-cari informasi tentang sekolah-sekolah yang mana bisa untuk cocok ke adik-adik saya ini gitu Bu. Jadi Oke. saya pengen tahu tentang informasi sekolah ini Bu. Oke, nah sepertinya Ibu tidak salah datang ya. Oke, selamat datang di Kalam Kudus tentunya ya Bu Iya, ya. Bu. Nah kali ini saya akan mewakili sekolah untuk memberikan informasi tentang sekolah kita. Nah kali ini di SMP Kristen Kalam Kudus Padang cukup berbeda ya Bu dari tahun-tahun yang sebelumnya, dan selalu memberikan yang terbaik untuk memikirkan hal-hal yang terbaik setiap tahunnya untuk siswa. Nah untuk tahun ini, di tahun ajaran 2020-2021 itu sudah berlalu, dan saat ini tahun 2021 hingga tahun 2022 kita sedang merancang sesuatu yang terbaik untuk anak-anak. Nah sekolah kita Ibu, itu kita punya goal atau tujuan yang sesuai dengan visi dan misi Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sekolah kita memiliki 4 pilar yang menjadi target tujuan di mana pencapaian anak-anak nantinya setelah lulus dan setelah tamat dari sekolah kita tentunya menjadi seorang pribadi yang tentunya berguna bagi nusa dan bangsa ini. Nah yang pertama Ibu, pencapaian kita adalah kita akan menghasilkan siswa-siswa yang berkarakter. Nah, bagaimana sih kita bisa mendapatkan siswa yang berkarakter? Nah, tentunya di sekolah kita selalu disediakan melaksanakan ibadah singkat seperti renungan pagi atau devosi harian, di mana anak-anak akan melakukan literasi pembacaan Alkitab, kemudian melakukan renungan pagi setiap hari, dan juga setiap minggu kita ada kebaktian bersama dengan seluruh siswa-siswi SMP dan SMA. Itu dilakukan sekali seminggu. Nah, dari sana juga Ibu, kalau misalnya Ibu mendaftarkan siswa Ibu di tempat ini, mereka juga selama di kelas, materi-materi yang diajarkan juga mendukung untuk pengembangan karakter setiap anak-anak. Kemudian Ibu, saat ini sekolah kita juga sudah berkembang dalam digital school-nya. Untuk itu ada banyak pencapaian yang bisa anak-anak, apalagi adik Ibu tadi mau masuk SMP dan SMA ya. Nah tentunya nanti ada 4 pencapaian yang bisa didapatkan anak-anak. Tadi satunya karakter ya. Nah yang kedua, nanti anak-anak adiknya Ibu juga akan berkembang di dunia IT. Nah kenapa? Karena memang saat ini sekolah kita sudah berkembang di dunia digital. Sudah bisa dikatakan sudah melakukan pembelajaran secara online learning. Apa itu online? Yang tentunya tidak lagi berdasarkan textbook. Kita sudah membuat sebuah jaringan besar dengan menggunakan website sekolah. Kita sudah juga menggunakan pengembangan yang secara digital. Nah Ibu, selain itu juga kita juga akan mengembangkan English skill anak-anak. Nah saat ini Bu, seperti yang kita ketahui juga, dunia udah berkembang ya Bu ya. Bahkan kalau bisa kita lihat, itu mereka sudah menggunakan bahasa Inggris di mana-mana. Label-label apa yang kita lihat sudah menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ponsel yang kita gunakan juga sudah menggunakan fitur bahasa Inggris. Untuk itu Ibu, kami juga dengan senang hati akan mengembangkan English skill anak-anak, dan kita juga menggunakan fitur-fitur yang juga mendorong anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris tentunya. Dan yang satu lagi nih Bu ya, bukan hanya bisa bahasa Inggris, bukan hanya kemampuan IT-nya yang bagus, bukan hanya karakternya, tapi anak-anak kita persiapkan juga nih Bu untuk menjadi seorang konten kreator. Apa itu konten kreator? Nah salah satu contohnya, anak-anak kan renungan pagi. Saat ini Ibu, mereka juga sudah membuat sebuah konten renungan pagi di mana kita bisa menontonnya di YouTube dan website. Nah untuk itu dari sekarang saja, dari hal kecil aja anak-anak sudah dipersiapkan untuk menjadi seorang konten kreator, bahkan bisa menjadi YouTuber, bisa dikatakan bisa jadi miliarder juga ya. Nah apakah Ibu tertarik? Ini baru 2 poin loh Bu ya yang saya sampaikan. Nah berikutnya lagi, kita setiap bulan itu ada kegiatan.
yaitu prestasi bulanan. Jadi ibu jangan khawatir, apakah anak adik saya berkembang nggak kalau disekolahkan di SMP Kristen Kalam Kudus atau di SMA Kristen Kalam Kudus? Tentu, karena setiap bulan anak-anak itu akan memacu adrenalinnya untuk bersaing dengan siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Itu baru prestasi dalam lingkup sekolah loh Bu ya, dilaksanakan 1 kali sebulan. Jadi anak-anak itu sangat bersemangat dan mau bersaing. Lalu yang berikutnya kita juga punya pencapaian-pencapaian hingga tingkat nasional dan internasional. Nah, kita punya siswa nih Bu, dia itu bisa memenangkan lomba gambar, desain-desain gambarnya itu sampai ke tingkat internasional. Nah, itu siswa kita namanya Kristabella Wina Gozali. Nanti bisa dilihat deh seperti apa tampilan-tampilannya, kita ada foto-fotonya, bisa saya kirimkan lewat website dengan ibu, nanti bisa dilihat. Nah, yang berikutnya lagi, kalau sudah sibuk dengan dunia digital, sudah sibuk dengan hal-hal yang berbau digital, anak-anak juga kita persiapkan untuk bisa mengembangkan lingkungan go green. Capek ya Bu, mata setiap hari di depan laptop, depan gadget. Nah, saatnya kita juga sekolah ini juga mempersiapkan anak-anak untuk bisa membangun lingkungan go green-nya. Salah satunya dengan tanam menanam. Kita juga ada peternakan kita buat di sekolah. Kemudian membuat desain-desain menarik, mengurangi sampah plastik tentunya, dan banyak dan juga melakukan eco brick. Itu ada mapel yang melaksanakan itu. Nah, tentunya ini sangat mendukung sehingga anak-anak bukan hanya sehat secara mental, secara psikologisnya, tapi juga mereka secara fisiknya juga kita persiapkan dengan sehat. Apalagi seperti ketika ibu masuk ke sekolah kita tadi, tentunya ibu dipersiapkan ya dengan yang namanya protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, gimana nih, penjelasan saya cukup panjang. Apakah sudah ada nampak gambaran begitu ya? Ibu akan menyekolahkan adik ibu ke sekolah kita, atau ibu masih ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan? Gini Bu, saya mau nanya, ini kan ada 4 pilar ya Bu. Yang pertama itu kerohaniannya. Iya. Yang kerohaniannya itu anak-anak itu melakukan seperti apa nanti kerohaniannya gitu Bu? Nah, kegiatan kerohanian seperti yang saya bilang tadi, mereka akan melaksanakan ibadah setiap pagi. Nah, kenapa kita melaksanakan ibadah setiap pagi? Agar anak-anak itu juga mengingat akan penciptanya. Jadi anak-anak akan membaca firman Tuhan setiap hari, kemudian akan didampingi oleh wali kelasnya. Kemudian bukan hanya itu, anak-anak juga akan membuat pesan penting apa yang mereka dapatkan dari hari itu. Nah, ini akan mendidik anak-anak mandiri untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Kita ada kegiatan juga setiap sekali seminggu seperti pelaksanaan kebaktian atau ibadah minggu siswa, dan juga kita akan juga sering melaksanakan retreat. Itu lakukan setiap 1 kali setahun. Itu juga kegiatan yang bisa membuat anak-anak terbangun imannya kepada Tuhan. Oke, nah gimana itu? Ini nih Bu, adik saya itu dia suka bikin video kayak gitu ya Bu. Iya. Terus kayak bikin, pokoknya dia senang sekali bikin video gitu. Jadi di sini tuh bisa nggak nanti adik saya untuk mengembangkan bakatnya? Wah, tentu Bu. Nah, pas sekali gitu ya Bu. Karena memang di sekolah digital ini kita ada ekstrakurikuler yang mengembangkan mereka di dalam dunia digital. Anak-anak sering bermain gadget, bermain game gitu, tetapi mereka tidak tahu mereka sedang diarahkan kemana begitu. Nah, sekolah kita karena melihat hal itu sangat penting untuk dikembangkan kepada anak-anak, sehingga anak-anak itu kita sediakan eskul, namanya ada illustration and design. Di mana anak-anak itu dipersiapkan membuat desain-desain, bisa seperti desain iklan, sebagai desain yang lainnya, bisa dalam berupa gambar. Kemudian juga kita ada namanya web and mobile development. Di situ anak-anak juga akan mempunyai web sendiri. Mereka dipersiapkan untuk membuat web sendiri atau konten sendiri yang bisa mereka kembangkan. Kemudian juga ada video and audio production. Anak-anak yang hobi nih, seperti yang dikatakan tadi ibu katakan, dia hobi buat video. Nah, apakah videonya bisa berkualitas baik?
tentunya itu bisa diajarkan lewat eskul ini. Jadi misalnya hobi jalan-jalan, kemudian dia merekam dirinya sendiri. Nah, tentu bukan hanya rekamannya aja yang akan diajarkan nanti, tapi juga bagaimana berkomunikasi, menyampaikan informasi lewat pesan-pesan videonya. Nah, yang ujung-ujungnya nanti akan menjadi seorang YouTuber. Nah, kita tahu ya penghasilan dari YouTuber berapa ya Bu ya. Oke. Tapi nih Bu, yang ada ekskulnya konten kreator itu nanti pengajarnya dari guru sekolah ini atau seperti apa? Yang pasti kita sudah ada guru profesional yang sudah kita pilihkan, dan di sana nanti guru yang profesional itu yang akan mengajarkan kepada siswa-siswi kita. Ya, begitu. Dan yang pasti informasi lainnya untuk karena tadi mau daftar SMP dan SMA ya. Nah, untuk informasi lainnya adalah sekolah kita, gedung sekolah kita saat ini sudah menjadi hak milik Yayasan Kristen Kalam Kudus Padang. Yang kita milik sendiri, sudah milik sendiri Bu. Jadi kita sudah milik sendiri, kita sudah punya SK pendirian bangunannya, bangunan sekolah kita, dan juga sudah mendapatkan izin operasional. Jadi sekolah kita bisa beroperasional seperti sekarang itu karena sudah mendapatkan izin. Oke, dengan penjelasan Ibu yang tadi itu memang wah sungguh bagus sekali sekolah ini kalau saya dengar dari penjelasan yang Ibu. Mungkin nanti saya juga ingin melihat sekolah ini juga bisa ya Bu ya. Boleh, nanti saya akan bawa jalan-jalan melihat ruangan kelasnya, apa fasilitas yang kita sediakan di sekolah. Kalau untuk fasilitas, Ibu kalau di dalam kelas kita memiliki TV ya, satu TV, ada juga satu unit komputer, kemudian juga kita ada mesin printernya jika anak-anak akan membutuhkannya. Kemudian juga selama belajar di sekolah kita menggunakan Wacom. Jadi papan tulisnya gurunya hanya menulis di sini saja, nanti akan muncul di layarnya. Jadi kita tidak lagi menggunakan papan konvensional. Sekarang sudah ini. Dan juga kita juga sudah mempunyai Google Classroom. Jadi seluruh aktiviti anak-anak kita bisa, bahkan hanya kita, bahkan sebagai kakak juga bisa cek. Adik saya ini sudah kumpulkan tugas belum ya? Itu bisa di Google Classroom, di mana nanti emailnya bisa terhubung dengan orang tua dan orang tua bisa buka juga. Berarti orang tua bisa memantau gitu. Apakah anak-anaknya absen atau cabut dari sekolah, itu bisa terpantau. Karena setiap hari kita selalu melakukan absensi. Nanti untuk ruangannya boleh kita lihat, nanti semuanya fasilitasnya bisa tersedia, dan seluruh ruangan kita sudah menggunakan AC ya, jadi nyaman belajarnya, tidak kepanasan ya. Oke Bu, dari sekian banyak yang Ibu jelaskan tadi, dari yang ada 4 pilar, kerohanian dan yang lainnya itu. Jadi kalau misalnya nanti nih Bu, adik saya masuk ke sekolah ini, yang SMP dan SMA, ketika nanti adik saya lulus dari sekolah ini, apa yang adik saya dapatkan gitu Bu, dari setelah menempuh pendidikan di sekolah ini? Ya, memang itu adalah kekhawatiran dari orang tua. Bagaimana dengan anak saya kalau setelah lulus akan jadi apa, bagaimana? Nah, saya akan menjawab pertanyaan itu. Yang pasti anak ibu ketika sekolah di sekolah kami itu akan sangat beruntung, karena memang ketika dia mempunyai karakter yang baik, maka hal yang lain yang mengikutinya juga akan sangat baik. Nah, kenapa saya tekankan bagian karakter? Nah, karena dari karakter itu nanti anak-anak juga akan memiliki ketekunan, akan memiliki kepercayaan diri, akan memiliki jiwa yang bertanggung jawab, sehingga mereka akan memikirkan, melihat masa depan mereka akan lihat. Lalu apalagi yang sekolah kita siapkan, bukan hanya karakter mereka yang terbentuk demikian, tetapi karena mereka sudah terbentuk memiliki kemampuan IT yang tinggi, kemudian juga memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, begitu ya. Nah, mereka juga dunia kerja mana yang akan mereka masuki juga akan menolong mereka untuk bisa menjadi pribadi yang tentunya memiliki nilai yang unik atau nilai yang sangat positif, sehingga mereka akan lulusan dari kita juga akan berguna, dan bahkan mau masuk jurusan apapun mereka sudah dipersiapkan dari sekarang. Nanti juga akan ada pembinaan khusus untuk anak-anak yang akan masuk universitas, kemudian akan dilakukan pembimbingan akan memasuki universitas yang mana,
kemudian lewat juga pembelajaran kita seperti konten-konten kreator itu juga akan menolong anak-anak untuk melihat mereka memiliki passionnya di mana, sehingga mereka akan memilih universitas-universitas untuk bisa mengembangkan diri mereka. Nah, sekolah kita juga membangun kerjasama dengan universitas-universitas yang terkenal tentunya dan yang ternama, dan juga bahkan mereka juga memberikan beasiswa untuk siswa tersebut jika mereka lulus dari tes yang diberikan. Untuk itu kita juga mempersiapkan anak-anak untuk tes demikian ya. Nah, juga nanti kalau adiknya mendaftar di sini, kita lagi ada diskon. Kita membuka 1 juta pendaftaran, 1 juta biaya pendaftaran untuk siswa SMA. Jadi cukup terbantu ya, dengan fasilitas kita yang begitu sangat luar biasa. Kita memberikan 1 juta untuk biaya pendaftaran. Untuk itu sepertinya saya lihat boleh sambil dipikir-pikirkan, ini formulir dari SMP, ini formulir dari SMA, silakan nanti ibu isikan untuk adiknya dan boleh langsung dikembalikan dengan data yang sudah diisi. Oke, bisa dipikir-pikir dulu, tetapi menurut saya ini sudah hal yang terbaik yang bisa kami berikan. Semoga bisa tertarik dan segera mendaftar di SMP dan SMA Kristen Kalam Kudus Padang. Oke, dari penjelasan ibu kayaknya saya sudah cukup paham. Nanti saya akan, ini formulirnya boleh dibawa atau? Iya, boleh dibawa, diisi dulu, dibaca, lalu dilakukan pengisian, lalu nanti lengkapi data-data yang diminta. Oke Bu. Berarti terima kasih ya Bu atas penjelasan tentang sekolah ini Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya. Oke, Salam, kami tunggu Bu. ya. Saya tunggu.